Perkenalkan, nama saya Noprianus Ardolus Neno, biasa dipanggil Upi. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Desa Benu. Dan saya ada di tempat ini karena pelayanan kerjaan Tuhan. Saya sudah 4 tahun melayani. Pertama sebagai tenaga praktik mahasiswa tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian saya bergabung dengan GKO melayani sebagai vikaris dan ditabiskan menjadi pendeta 2 tahun lalu. Ya. Pada tahun 2024 awal saya diajak oleh partner, seorang rekan guru dari Jakarta, Pak Marganda, ya, mengajak bisa ndak ikut bergabung dalam penulisan karya sastra, khususnya dalam cerpen maupun antologi puisi. Udah, kalau nggak salah udah 5 judul. Dan sekarang sementara menulis khususnya tentang cerpen 3 paragraf 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, dan sementara menulisnya. Ini merupakan sebuah bakat saya dari awal, dari masa kecil. Karena dari kecil saya punya hobi membaca buku dan juga suka mengajar. Karena saya selain berprofesi sebagai seorang pendeta, saya juga sebagai seorang pengajar. Kita sebagai seorang pengajar harus menjadi teladan ya buat murid, anak murid, khususnya dengan mengasah kemampuan kita di dalam membaca bahkan menulis. Saya terinspirasi dari para tokoh-tokoh pendahulu ya. Karena saya baca profil dan paragraf, gimana supaya orang bisa kenal kita. Saya pikir dari karya sesederhana apapun bisa kita tuangkan, dan itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain ketika membacanya. Tempat pelayanan sekarang di Desa Tunggulboyo, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari awal saya melayani sini, awal-awalnya sih merasa itu sebuah tantangan bagi saya karena medan pelayanan, khususnya perjalanan yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan bagi saya dan melatih mental saya sehingga saya menjadi orang yang benar-benar udah terbiasa dengan keadaan. Jadi dalam keadaan hujan, angin, malam saya tetap melangkah untuk pelayanan. Karena saya nggak tahu ya gimana, tapi kadang-kadang ada teman yang bertanya, kok kamu bisa ya bertahan di daerah pedalaman Kalimantan? Saya bilang ya itu karena panggilan dan dari lubuk hati yang paling dalam yang terpanggil untuk mengasihi mereka yang terabaikan. Tantangan ya tentunya pasti ada. Kita sering ditolak, dicemooh, kemudian kadang-kala kita menjadi taruhan nyawa ya untuk masyarakat setempat, khususnya dalam ketika kita membangun gereja. Yang buat saya bertahan karena saya mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Saya meyakini sebuah ucapan Tuhan Yesus. Yesus lebih dahulu melakukannya dengan berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus setiap orang yang bersalah tanpa memandang siapapun, entah manusia itu sedurhaka apapun. Meskipun banyak tantangan ya, kadang kita dipertanyakan, apalagi saya belum menikah ya kan, tantangan dipertanyakan kok belum menikah, apalagi kan konteks budaya orang sini kan umur 18, 19, 20 itu udah pada menikah. Saya udah lewati umurnya. Tapi ketika dipertanyakan, saya bilang memang belum waktunya, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Saya selain pelayanan, saya juga mengabdikan diri sebagai seorang tenaga pendidik, guru pendidikan agama Kristen. Udah 2 tahun saya mengabdikan diri melayani dan juga melayani masyarakat maupun di bagian pendidikan di sekolah.
Meskipun sebagai seorang tenaga honorer, tapi saya merasa bahwa itu sebuah panggilan tugas mulia yang Tuhan percayakan lebih dari itu. Awal tahun 2024 itu kami merenovasi gereja, khususnya di pos pelayanan di Balai Bata. Karena gerejanya itu udah 10 tahun yang lalu dan kelihatannya udah tidak layak pakai lagi. Saya berpikir gini, ini kalau kita nggak renovasi, meskipun dananya belum ada ya, kita nggak renovasi gimana ya, tiba-tiba kita ibadah, lalu gerejanya ambruk, nimpah banyak orang, lalu kesalahannya terletak pada siapa? Akhirnya saya punya komitmen, udahlah kita renovasi aja. Waktu itu kita renovasi, belum ada dananya. Kita renovasi dan tantangannya itu adalah dari masyarakat setempat itu mau penggaleh rasanya. Apalagi orang sini ya, katanya kalau kita lakukan sesuatu tanpa pemberitahuan itu terus dikasih adat ya. Jadi dikasih adat itu kita harus bayar sekian gitu. Lalu saya diancam ketua majelis, kamu nanti saya penggal kepala kamu. Saya bilang terserah, penggal aja. Intinya saya buat sesuatu yang baik dan tentunya berdampak pula. Dan akhirnya saya terus maju dan Tuhan kirimkan ya misionaris dari Korea sehingga membantu kami dalam proses pembangunan awal itu dengan dananya 25 juta. Kami bangun hingga sampai dengan tahap ini dalam proses pemasangan bata ya. Tapi sampai hari ini kepala saya nggak dipenggal. Saya berpikir itu hanya sebuah pukulan mental untuk membuat saya apakah saya tetap optimis atau pesimis gitu. Kalau untuk gereja ya agar melalui pelayanan ini ya nama Tuhan dipermuliakan, itu aja. Keadaan jemaat khususnya di Kalimantan Barat, daerah pedalaman, tingkat kesadaran di dalam memberi, apalagi membantu hamba Tuhan itu agak minim. Dan mereka merasa bahwa kita yang terpanggil terjun dalam dunia pelayanan itu semua ada. Jadi waktu awal pengajuan proposal saya tentang lele jumbo ya lele jumbo, dan saya berhasil. Meskipun tidak 100% karena ada sebagian yang mati, tapi saya merasa bersyukur karena itu tertolong, saya dapat ditolong. Pesan saya untuk generasi muda pada masa kini, yang pertama dalam dunia medan pelayanan, di mana saja tempat Tuhan utus dan tempatkan kita untuk melayani, tentunya ada tantangan. Tapi tantangan itu tidak akan membuat kita menjadi patah semangat. Karena satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan Yesus berjanji dalam kitab Injil bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, kemudian pesan saya untuk para pemuda, khususnya generasi, untuk terus maju dan menuangkan setiap modal bakat yang ada dalam diri kita.